warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Mana nih suaranya kurang semangat? Biar semangat, ya semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, Masya Allah, semangat-semangat sekali ya anak ibu hari ini. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Coba ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Pertama, Kim Namjoon hadir, Kim Seokjin hadir, Min Yoongi hadir, Jang Hosok hadir, Park Jimin hadir, Kim Taehyung hadir, Jang Jungkook hadir. Oke, jadi hadir semua ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang penggunaan energi listrik dan penghematannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya nih, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya betul, jadi minggu lalu kita belajar tentang konsep listrik dinamis, energi, dan daya listrik. Nah, coba Ibu mau nanya sama Kim Namjoon, apa sih listrik dinamis itu? Ayo, masih ingat? Iya betul sekali, kasih jempol untuk Kim Namjoon. Jadi listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak. Maksudnya bergerak gimana sih Bu? Jadi listrik dinamis merupakan listrik yang bergerak. Listrik dinamis ini terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik ini hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Nah, coba Ibu mau nanya sama Pak Jimin, kira-kira apa saja ya contoh dari listrik dinamis ini? Ayo, kemarin kan Ibu sudah jelaskan. Iya betul sekali, yaitu ada pada baterai dan lampu. Tepuk tangan untuk Pak Jimin. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan hubungan energi dan daya listrik serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjelaskan cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video di proyektor. Coba kalian tonton dan amati ya. Trik di lingkungan sekitar. Mengapa malam hari selalu identik dengan kegelapan? Bagian bumi akan mengalami malam apabila posisinya membelakangi matahari sehingga tidak memperoleh cahaya matahari secara langsung. Bagian bumi yang mengalami malam hari hanya akan memperoleh cahaya dari bulan dan bintang. Lemahnya penerangan dari bulan dan bintang mengakibatkan malam menjadi gelap. Sejak ditemukan bola lampu oleh Thomas Alva Edison, malam menjadi waktu yang dinanti-nantikan umat manusia. Salah satunya karena keindahan lampu-lampu yang sekaligus menjadi hiasan malam hari. Tahukah kamu, Thomas Alva Edison adalah seorang ilmuwan yang sangat gigih dan pantang menyerah. Ia berhasil menemukan lampu setelah melakukan 1000 kali percobaan. Hingga pada akhirnya, berkat kegigihan dan sikap pantang menyerah tersebut, Edison berhasil memegang rekor dengan 1093 paten atas namanya. Menurut Edison, saya tidak patah semangat karena setiap usaha yang salah adalah satu langkah maju. Selain lampu, energi listrik juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan berbagai alat hasil teknologi untuk menunjang kehidupan manusia. Coba sebutkan peralatan apa saja yang ada di rumahmu yang memanfaatkan energi listrik sebagai sumber energi utamanya? Tahukah kamu seberapa besar energi listrik yang digunakan setiap bulan di rumahmu? Bagaimana cara menghitung biaya listrik setiap bulan? Total biaya listrik setiap bulan yang dibayarkan kepada PLN dihitung sesuai penggunaan energi listrik di rumah. Melalui KWH meter yang biasa dipasang di rumah, petugas PLN setiap bulan mendatangi dan mencatat besar energi listrik yang telah digunakan.
Energi yang telah digunakan tersebut dikalikan dengan tarif dasar listrik yang telah ditentukan. Perhitungan biaya listrik dilakukan dengan mengalihkan energi listrik yang terpakai dengan tarif dasar listrik per kWh. Misalnya sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan dalam waktu 8 jam per hari selama 30 hari. Karena lampu 10 watt artinya dalam 1 detik menggunakan energi listrik sebesar 10 joule, maka energi total yang digunakan lampu selama 30 hari adalah 10 kali 8 kali 30 sama dengan 2400 watt atau 2,4 kWh. Jika tarif dasar listriknya Rp385, maka biaya yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp924. Jadi tadi videonya, sebelumnya Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang pernah mematikan dan menghidupkan saklar lampu di rumah? Semua pernah ya. Nah, terus siapa nih di sini yang sukanya nonton televisi? Ya, semua suka ya nonton televisi. Nah, jadi lampu dan televisi ini merupakan contoh dari produk yang menggunakan energi listrik dalam penggunaannya. Jadi, apabila lampu dan televisi ini tidak dialiri oleh energi listrik, maka benda tersebut tidak dapat berfungsi. Nah, setelah kalian menonton video tadi, coba sebutkan beberapa benda di sekitar ruang kelas kita ini yang menggunakan energi listrik. Ayo, ada yang bisa tunjuk tangan? Iya, ayo jangan cukup apa aja? Iya, ada lampu, kemudian proyektor dan kipas angin. Ya, betul sekali. Nah, coba sekarang kalian buka bukunya. Di situ ada teks tentang globalisasi. Coba kalian baca dulu ya. Nah, semuanya sudah selesai membaca. Nah, kalau udah Ibu mau nanya nih, bagaimana sih peranan energi listrik di era globalisasi saat ini? Ada yang tahu? Nah, mungkin belum tahu ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu nih. Jadi, kehidupan manusia ini tidak terlepas dari energi, karena energi sangat penting dalam kelangsungan hidup kita, terutama energi listrik nih. Energi listrik itu sangat berperan dalam kehidupan kita, terutama di era globalisasi saat ini. Energi listrik itu sangat berperan dalam berbagai aktivitas manusia seperti memasak, menyetrika, sebagai penerang, dan lain-lain. Nah, alat-alat yang ada di sekitar rumah dan lingkungan kita pun banyak yang membutuhkan energi listrik dalam penggunaannya. Listrik yang digunakan tersebut berasal dari pembangkit tenaga listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan itu kemudian dialirkan ke rumah, ke sekolah, pabrik, dan kantor menggunakan kabel-kabel penghantar. Seperti yang kita lihat, itu sering ada tiang listrik di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, itu. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi, listrik itu juga digunakan manusia untuk mengoperasikan berbagai peralatan. Teknologi membantu manusia untuk melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan juga mudah. Misalnya, coba Ibu mau nanya nih, kira-kira siapa di sini yang tahu apa saja produk global yang memerlukan energi listrik dalam penggunaannya? Iya, yaitu ada komputer, kemudian ada televisi, kemudian ada handphone juga ya, Nasya. Nah, selain itu, dalam aktivitas memasak juga, peralatan dapur itu ada juga loh yang menggunakan energi listrik. Apa aja? Ya, ada blender, kemudian ada mixer, oven, kemudian ada rice cooker. Nah, di mana alat-alat tersebut itu membantu kegiatan memasak sehingga lebih cepat selesai. Kan kalau misalnya kita menggunakan tungku api itu kan lebih lama ya selesainya. Nah, jadi dengan adanya energi listrik ini dapat memudahkan pekerjaan kita. Nah, listrik ini memberikan banyak manfaat ya, seperti bisa menerangi kita saat gelap, kemudian mempercepat kita dalam memasak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, tetapi dalam penggunaannya itu kita harus hati-hati nih, karena dapat menimbulkan bahaya apabila digunakan tidak sesuai dengan aturan nih. Kesalahan yang terjadi dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan listrik tersebut dapat menimbulkan kecelakaan, misalnya nih tersetrum atau menimbulkan kebakaran yang disebabkan oleh hubungan arus pendek atau yang biasa sering kita tahu itu dengan istilah konsleting ya. Nah, energi listrik itu biasanya diubah terlebih dahulu ke bentuk energi lain agar bisa beroperasi dengan baik. Misalnya nih, setrika, kalian tahu kan ya, setrika itu menghasilkan energi apa? Energi panas kan. Nah, jadi
dalam setrika itu energi listrik dirubah terlebih dahulu untuk menjadi energi panas sehingga dapat kita gunakan. Nah, kemudian upaya untuk melakukan penghematan itu sangat perlu ya, dibutuhkan secara bijak atau sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, di samping untuk menghemat energi agar tidak cepat habis, biaya yang dikeluarkan untuk membayar rekening listrik pun akan lebih murah setiap bulannya. Nah, jadi siapa nih di sini yang pernah ikut orang tuanya untuk membayar listrik? Nah, jadi energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus membayarnya setiap bulan ya. Jadi kalau kita menggunakan energi listrik secara boros kan nanti otomatis orang tua kita akan lebih banyak mengeluarkan biaya ya. Nah, makanya kita harus melakukan upaya penghematan. Gimana sih Bu, emangnya cara menghemat energi listrik itu? Apa misalnya kita tidak boleh menggunakan lampu dan alat listrik lainnya? Nah, bukan begitu ya. Jadi dalam upaya menghemat energi listrik itu kita tetap bisa menggunakan alat-alat listrik, tetapi kita harus meminimalisirnya, misalnya dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, misalnya sudah siang gitu ya. Jadi lampunya harus segera dimatikan supaya tidak boros listrik. Kemudian menyalakan satu televisi dalam satu rumah, kemudian mematikan radio yang tidak didengarkan, dan mematikan kipas angin yang tidak digunakan. Jadi apabila alat-alat listrik yang tidak kita gunakan itu sebaiknya kita matikan terlebih dahulu ya, supaya menghemat listrik. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan penerangan secukupnya nih. Jika cukup terang dengan satu lampu, maka gunakan satu lampu. Nah, selain itu tidurlah menggunakan lampu yang redup. Kemudian yang selanjutnya itu kita bisa menggunakan lampu hemat energi, misalnya mengganti lampu pijar dengan lampu neon. Lampu neon ini lebih hemat energi. Nah, kemudian selanjutnya jika di rumah menggunakan pompa air, maka gunakan seperlunya. Jangan terlalu sering menghidupkan pompa air. Isilah tandon air itu sampai penuh gitu ya. Kemudian menggunakan peralatan listrik secara bergantian, misalnya kalian mau menyetrika sambil memasak nasi, sambil menonton televisi. Nah, itu akan mengakibatkan listriknya menjadi lebih boros. Jadi lakukan secara bergantian ya. Kemudian tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Nah, pintu kulkas yang sering dibuka ini akan boros energi. Jadi kalau kalian membuka kulkas, jangan lupa untuk menutup kulkasnya ya. Kemudian jika di rumah terdapat AC, maka gunakan seperlunya. Matikan AC jika di ruangan tidak ada orang. Tutup rapat ventilasi udara selama AC menyala. Nah, itu tadi materi yang Ibu telah jelaskan mengenai penggunaan energi listrik dan upaya penghematannya. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas ya? Oke. Nah, jadi sekarang kita mau ngapain nih? Kita akan berdiskusi. Ini Ibu akan membagi siswa menjadi 4 kelompok, oke? Dan Ibu akan menyajikan masalah. Yang pertama, kalian harus menjelaskan tentang konversi energi listrik. Kemudian yang kedua, kalian harus menyebutkan 4 contoh konversi energi listrik. Nah, tapi Ibu akan bagi dulu nih ya. Untuk kelompok 1 itu mendiskusikan tentang perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian kelompok 2 mendiskusikan tentang perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian kelompok 3 mendiskusikan tentang perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan kelompok 4 mendiskusikan tentang perubahan energi listrik menjadi energi bumi. Oke? Sudah paham? Oke, sekarang kalian ke kelompoknya. Kemudian kalian diskusikan ya. Setelah selesai nanti kalian presentasikan di depan kelas. Oke. Nah, oke, jadi coba karena sudah 15 menit, coba kalian kelompok 1 coba maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, yaitu di hasil presentasi dari diskusi kelompok 1. Kelompok lain, apakah ada yang menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1? Oke, selanjutnya kelompok 2 yang maju. Nah, jadi kalian semua kelompok sudah maju ya. Oke, sekarang kalian buka bukunya. Di situ ada soal evaluasi tentang cara menghitung biaya penggunaan energi listrik ya. Tadi kan di video sebelumnya sudah ada bagaimana cara menghitung energi listrik kan?
tadi di video sebelumnya kan sudah ada bagaimana cara menghitung biaya penggunaan energi listrik. Oke, coba kalian kerjakan. Nah, oke, kalau semua sudah selesai, silahkan dikumpul di meja ibu ya. Sekarang saatnya kita membuat sebuah produk sederhana. Nah, minggu lalu kan ibu sudah meminta kalian untuk membawa alat-alat dan bahannya. Apakah sudah dibawa? Iya, oke. Terus kelompoknya masih sama dengan kelompok yang tadi ya. Sekarang kita akan mencoba membuat lampu lalu lintas sederhana dengan menggunakan kardus. Oke, yuk kita mulai. Oke, jadi semua kelompok sudah selesai ya dalam membuat produk. Coba kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan hasil produknya ke depan kelas. Masya Allah, bagus sekali ya hasil produk dari kelompok 1 ini. Nah, coba kalian apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1, dipersilahkan. Oke, selanjutnya kelompok 2 silahkan untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, apabila ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya. Nah, oke, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan waktu pembelajaran pun sudah habis, maka kita cukupkan pembelajaran kita saat ini ya. Jadi kira-kira apa nih kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, jadi kita belajar tentang penggunaan energi listrik di era globalisasi, di mana energi listrik ini sangat penting ya bagi kehidupan kita untuk mempermudah segala kegiatan kita, dan kita juga bisa mengenal produk yang menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ada misalnya setrika, kemudian ada lampu, kemudian ada komputer, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, coba ibu mau nanya nih sama kalian, apa aja sih contoh produk yang menggunakan energi listrik, yang mengubah energi listrik menjadi energi panas? Ayo, ada yang bisa? Iya, yaitu ada setrika, kemudian ada microwave, dan ada rice cooker. Ya, betul sekali. Jadi kalian semua sudah paham ya tentang materi hari ini. Oke, ini tentang evaluasi soal evaluasi tadi ibu sudah nilai. Coba kalian bagikan ya. Nah, karena pembelajarannya sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Coba ketua kelas dipimpin doanya ya. Amin. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada ibu. Nah, coba untuk tugas kalian, coba kalian kerjakan yaitu di halaman 109. Untuk tugas di rumah dikumpulkan minggu depan ya. Nah, selamat bertemu ibu di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.